Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, perkenalkan, aku Kak Z. Dan kuucapkan selamat datang di Rumah Belajar Al-Zahra atau YouTube channelnya Z Anak Rumahan. Di episode kali ini kita akan belajar tentang kunci determinasi. Kalian tentunya pernah pergi ke kebun binatang. Menurut kalian, kira-kira kenapa hewan di kebun binatang itu diberi kandang tertentu, beda-beda dari yang lain? Tujuannya adalah yang pertama untuk mengelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Yang kedua untuk mengetahui hubungan kekerabatannya. Yang ketiga untuk membedakan jenis dengan yang lain. Dan yang terakhir untuk memberi nama makhluk hidup tadi. Oleh karena itu, kita mengenal istilah kunci determinasi. Kunci determinasi adalah kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies dari makhluk hidup. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kunci harus dikotong, artinya harus berlawanan. Yang kedua, ciri-ciri harus mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah yang umum agar mudah dipahami. Selanjutnya, memakai kalimat yang sesingkat mungkin. Yang kelima, tiap kuplet harus diberi nomor, misal 1A. Dan yang terakhir, kata pertamanya harus identik. Pada suatu hari, kalian disuruh mengamati tumbuhan sebagai berikut. Kita bisa membagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan berspora dan tidak berspora. Di kelompok tumbuhan berspora, kita punya tumbuhan lumut dan suplir. Sedangkan yang tidak berspora ada jagung, kedelai, terong, dan dari tumbuhan berspora, kita bisa mengelompokkan menjadi dua, yaitu berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Di kelompok berbatang jelas kita menemukan tumbuhan suplir, dan tidak berbatang jelas contohnya adalah lumut. Kita ke kuplet 1B. Tumbuhan tidak berspora bisa dikelompokkan menjadi tumbuhan biji tertutup dan biji terbuka. Tumbuhan biji tertutup contohnya jagung, kedelai, dan terong. Sedangkan tumbuhan biji terbuka contohnya adalah jambu mente. Dari kuplet 3A kita bisa mengelompokkan lagi menjadi dua kelompok atau dikotom, yaitu tumbuhan dengan biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Tumbuhan dengan biji berkeping 1 kita temukan pada jagung, dan tumbuhan dengan biji berkeping 2 bisa kita temukan pada tumbuhan kedelai dan terong. Sedangkan dari kuplet 4B kita bisa membagi menjadi dua lagi, yaitu dari bunga yang berbentuk kupu-kupu dan bunga yang berbentuk trompet. Pada bunga yang berbentuk kupu-kupu bisa kita jumpai pada tumbuhan kedelai, dan bunga trompet bisa kita jumpai pada tumbuhan terong.
Sekian dulu belajar kita tentang kunci determinasi pada episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lelah untuk belajar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum.